Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan saya tentang penebangan hutan. Yang pertama, latar belakang. Di sini ada beberapa hal yang menyebabkan tingginya pendayanggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam utamanya hutan, yaitu pertambahan jumlah penduduk serta semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Para komunitas peduli lingkungan menyatakan bahwa masalah lingkungan yang dihadapi negara-negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyatnya merusak lingkungan alam. Kayu ditebangi terutama untuk memperoleh tanah yang dirasakan semakin langka terutama di negara berkembang yang memiliki banyak penduduk. Kayu adalah energi utama bagi rakyat kecil di pedesaan untuk memasak dan pemanasan. Selama pilihan lain bagi sumber energi tidak tersedia dalam jangkauan daya beli rakyat, maka masyarakat terpaksa menghambat hutan dan memperoleh kayu bakar. Berikut pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dilaksanakan secara bijaksana, dalam arti tidak hanya berupaya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hasil hutan, namun juga harus memperhatikan aspek pemeliharaan dan pengawasan potensi hutan itu sendiri. Pasal 6 ayat 2 UUK, pemerintah menetapkan hutan berdasarkan 3 fungsi pokok, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Berikut ada karakteristik bencana penebangan hutan. Adalah dampak pembakalan liar ini sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan seperti perubahan cuaca yang tidak menentu, banjir bandang, sumber air berkurang, erosi, tanah longsor, dan curah hujan yang berkurang. Mengapa demikian? Karena pepohonan yang berfungsi menyerap air hujan sudah berkurang. Bencana ekologi seperti ini akan terus menimpa penduduk sekitar hutan jika tidak segera diatasi. Bencana ekologis ini terjadi karena tidak seimbangnya ekologis dan alam terus dieksploitasi tanpa adanya upaya pelestarian. Di sini juga ada peranan hutan. Hutan bukanlah warisan nenek moyang, tetapi pinjaman anak cucu kita yang harus dilestarikan. Jika terjadi bencana, maka dipastikan biaya recovery jauh lebih besar daripada melakukan pencegahan secara dini. Begitu pentingnya fungsi hutan, sehingga pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan atau GNRHL, yaitu gerakan moral yang melibatkan semua komponen masyarakat bangsa untuk memperbaiki kondisi hutan dan lahan kritis, dengan harapan agar lahan kritis itu dapat berfungsi optimal, yang juga pada gilirannya bermanfaat bagi masyarakat sendiri. Tujuan melibatkan komponen masyarakat tentu saja agar mereka menyadari bahwa hutan dan lingkungan itu sangat penting dijaga kelestariannya. Di sini juga ada dampak kerusakan hutan terhadap lingkungan. Dampak kerusakan hutan terhadap lingkungan memberi akibat kepada makhluk hidup di sekitarnya, baik dalam hutan maupun di luar hutan. Kerusakan hutan intensitas yang besar berakibat negatif pada ekosistem hutan, namun pada kerusakan hutan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan permudahan di dalam hutan. Ada juga hutan akibat upaya mengatasi kerusakan penebangan liar. Yang pertama, masyarakat harus sadar akan dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan. Yang berikut meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara hutan dan tidak melakukan penebangan hutan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan yang memotivasi warga untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Di sini juga ada langkah-langkah menjaga kelestarian hutan. Menurut Winarno 2011, langkah-langkah pertama harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penentu kebijaksanaan, harus segera melakukan pemulihan terhadap kerusakan hutan, harus untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah-parah. Untuk melaksanakan pemulihan terhadap kerusakan hutan yang telah terjadi, pemerintah dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat, dari kalangan individu, kelompok, maupun organisasi, perlu secara serentak mengadakan reboisasi hutan dalam rangka penghijauan hutan kembali sehingga pada 10-15 tahun ke depan
kondisi hutan Indonesia dapat kembali seperti sedia kala. Pelaksanaan penghijauan tersebut harus lebih mengaktifkan masyarakat lokal atau masyarakat yang berada di sekitar hutan untuk secara sadar dan spontan turut menjaga kelestarian hutan tersebut. Sekian dan terima kasih.